Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Salsa Amanda dengan NIM 201404034. Saya dari kelas 4 MTKB BP20. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mana untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rita Putri Utami MPD. Silakan teman-teman memahami video yang saya jelaskan setelah ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yang mana pada mata kuliah Matematika Diskrit ini kita akan membahas 12 pokok bahasan, yang mana yang pertama itu relasi rekursif, yang kedua konsep dasar Polsek, yang ketiga konsep dasar lattice, yang keempat aljabar boolean, yang kelima gerbang logika, yang keenam graf, yang ketujuh derajat titik graf, yang kedelapan matrik penyajian graf, yang kesembilan lintasan terpendek, lalu yang kesepuluh algoritma Dijkstra, yang ke-11 pohon, dan yang ke-12 adalah pohon rentang. Baiklah, yang pertama kita akan bahas itu tentang relasi rekursif. Yang pertama itu definisi. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Nah, untuk suatu bilangan bulat dan negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contohnya yang pertama, itu misalkan AN barisan yang memenuhi relasi rekursi, AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2 untuk N besar sama dari 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Maka penyelesaiannya yaitu karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka A2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka A3-nya kita dapatkan min 3. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua. Tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 3A N dikurang 1 jika diketahui A0 sama dengan 2. Nah, maka penyelesaiannya yaitu yang pertama kita ketahui tadi AN sama dengan 3AN dikurang 1. Lalu AN sama dengan 3. 3AN dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali AN dikurang 2. Nah, lalu AN sama dengan 3. Lalu 3AN dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali AN dikurang 3. Maka AN sama dengan 3 pangkat N dikali AN dikurang N sama dengan 3 pangkat N dikali A0. Maka AN sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Nah, sehingga barisan AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N merupakan solusi dari relasi rekursi. AN sama dengan 3A N dikurang 1 dengan nilai awal A0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis relasi rekursi. Yang mana definisi 2, suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah CK AN dikurang K. Nah, dengan C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan pada Nah, selanjutnya ada contoh satunya, yaitu menentukan relasi rekursi linier homogen dengan koefisien konstanta. Contoh 1, tentukan solusi dari relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Maka penyelesaiannya adalah bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi ini adalah AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 seperti soal di atas. Nah, selanjutnya kita pindahkan semua suku ke ruas kiri. Maka didapatkan AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0.
Nah, karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Maka perhatikan setiap konsep dan tanda tiap suku. Nah, maka AN dikurang AN dikurang 1 dikurang 2 AN dikurang 2 sama dengan 0. Lalu R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0. Maka didapatkan R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Nah, persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1, karena kita dapatkan dari faktor-faktor ini, yang disebut dengan akar-akar karakteristik. Nah, selanjutnya, bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar berbeda adalah, nah sehingga solusi umum dari relasi rekursi di atas adalah AN sama dengan C1 dikali 2 pangkat N ditambah C2 dikali min 1 pangkat N untuk suatu C1, C2 bilangan real. Nah, selanjutnya menentukan relasi rekursi linear homogen dengan koefisien konstanta. Untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui. Seperti A0 sama dengan 2 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 tambah C2. Lalu 2 sama dengan C1 tambah C2 sama A1. Lalu A1 sama dengan 7 sama dengan C1 kali 2 pangkat 1 tambah C2. Maka 7 sama dengan 2C1 dikurang C2. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua. Tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 9AN dikurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Maka penyelesaiannya adalah bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi tersebut adalah AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 9AN dikurang 2. Maka selanjutnya AN dikurang 6AN dikurang 1 ditambah 9AN dikurang 2 sama dengan 0. Maka dapatkan R pangkat 2 dikurang 6R tambah 9 sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik di atas memiliki akar-akar karakteristik kembar, yaitu S1 sama dengan R2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya bentuk solusi umum dari relasi rekursi yang memiliki dua akar kembar adalah seperti yang tadi bersama dapat teman-teman perhatikan pada layar saya bagian ini. Nah, selanjutnya ada contoh 3, dapat teman-teman perhatikan juga. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian RL linear dengan metode karakteristik. Penyelesaian RL linear homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Nah, dapat teman-teman lihat pada layar sudah saya bagikan ini. Dan ada pun penyelesaian RL linear dengan fungsi pembangkit. Nah, pada bagian ini kita akan membahas penyelesaian RR dengan fungsi pembangkit. Nah, agar dapat dibandingkan, kita gunakan contoh yang sama dengan contoh pertama dalam penyelesaian RR dengan metode akar karakteristik. Bisa teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan ini. Karena materinya cukup panjang, teman-teman. Jadi bisa teman lihat pada yang sudah saya bagikan ini. Nah, di sini ada latihan soal. Dimana ini latihan 1, bisa teman-teman coba untuk menyelesaikannya. Jika teman-teman bisa menyelesaikannya, insya Allah teman-teman paham dengan materi ini. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, itu konsep dasar poset. Nah, yang pertama itu pengertian poset. Suatu relasi biner R pada himpunan A dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, yang pertama itu reflektif, yang kedua menghantar, dan yang ketiga itu tolak sentakup. Nah, adapun notasi dari relasi poset adalah kecil sama. Teman-teman lihat tandanya. Contohnya A kecil sama dengan B. Nah, pasangan kecil S, R besar disebut himpunan terurut parsial atau sebut dengan poset. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A,
sedemikian rupa sehingga A, B ada dalam R jika A membagi habis B. Nah, maka penyelesaiannya adalah karena jika A membagi habis B, berarti B ini tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B. Maka R adalah sebuah relasi antisimetrik. Nah, selanjutnya yang B-nya, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, maka R ini merupakan suatu relasi refleksif. Lalu yang ketiga, yang C, karena jika A membagi habis B dan B habis membagi C, maka A ini habis membagi C. Maka R adalah sebuah relasi transitif. Nah, jika R adalah sebuah relasi, maka pengurutan parsial. Maka R yang soal ini merupakan opposite. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu kecil n, kecil sama adalah sebuah poset. Nah, karena kecil sama menyatakan relasi lebih kecil dari atau sama dengan merupakan suatu urutan parsial pada n atau bilangan asli. Lalu kita masuk yang B itu urutan parsial ketat. Nah, adapun definisinya, suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat atau partial order atau strict partial order jika relasi tersebut bersifat. Yang pertama itu irrefleksif, yang mana jika A RA atau tidak berelasi A RA, misalnya ini R-nya ada tanda yang tidak sama, maka tidak berelasi dengan untuk setiap A anggota S. Lalu yang kedua yaitu transitif, yang mana jika A RB dan B RC maka A RC. Selanjutnya notasi relasi urutan parsial ketat itu kecil, dapat teman-teman lihat. Lalu selanjutnya yang C itu urutan total atau urutan linear atau total order atau linear ordered. Definisi, suatu urutan parsial kecil dari atau sama dari pada himpunan disebut urutan total atau urutan linear atau total order atau linear order. Jika berlaku, yang pertama semua anggota X, Y, yang mana termasuk anggota S, X di mana kecil sama dengan Y atau Y kecil sama dengan X, artinya setiap pasangan di S comparable. Selanjutnya, pasangan kecil S kecil sama dengan besar disebut himpunan terurut linear atau lineary atau order set atau sebuah rantai atau chain. Nah, selanjutnya ada istilah dalam poset. Nah, bila kecil S kecil sama besar adalah sebuah poset, maka A anggota S dan A tidak sama dengan himpunan kosong, di mana A merupakan anggota A disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X anggota A sedemikian sehingga X kecil sama dengan A. Lalu yang B, A anggota A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X anggota A sedemikian sehingga A kecil sama dengan X. Lalu yang C, A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A kecil sama dengan X dan X kecil sama dengan A. Lalu A kecil sama dengan lalu yang D yaitu A merupakan anggota A besar disebut elemen terbesar dari A jika X kecil sama dengan A dan semua anggota X termasuk anggota A besar. Lalu yang E, B merupakan anggota S disebut batas bawah dari A jika B kecil sama dengan X dan X anggota dari A. Lalu yang F, B anggota S disebut batas atas dari A jika X kecil sama dengan B dan X anggota dari A. Lalu yang G, B anggota S disebut dengan batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C kecil sama dengan B. Begitupun dengan B anggota S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B kecil sama dengan C. Nah, selanjutnya yang E yaitu diagram poset atau HC. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram HC atau sebagai relasi tersebut. Nah, contohnya A adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Nah, anggap pengurutan parsial dari pembagian pada himpunan A jika A dan B anggota A.
Nah, A besar sama dari B jika dan hanya jika A habis bagi B. Nah, gambar diagram poset A dapat kita gambarkan diagram HC poset. Nah, jika jawabannya adalah karena yang pertama yaitu batas atasnya 4,6, maka kita dapatkan 12,24. Batas terkecil adalah 12. Lalu batas bawah 8,12 itu sama dengan 4,2,1, maka batas bawah terbesar adalah 4. Nah, lalu yang ketiga, satu elemen minimal dan terkecil dari A. Lalu 18,24 adalah elemen maksimal dari A. Maka kita dapatkan gambar seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini ada latihan 2 untuk pada materi poster ini. Dapat teman-teman kerjakan. Lalu yang ketiga, kita masuk kepada konsep lattice. Nah, apa itu lattice? Lattice merupakan sebuah poset atau L, kecil sama yang setiap himpunan bagiannya atau A, B memiliki 2 elemen, yaitu infimum dan supremum. Misalkan L tidak sama dengan 0, yang tertutup terhadap 2 operasi biner, yaitu seperti gambar ini, meet and join. Nah, adapun hukum lattice yaitu L disebut lattice jika A, B, C anggota L memenuhi hukum komutatif A meet B sama dengan B meet A, dan A join B sama dengan B join A. Hukum asosiatif itu A meet B meet C sama dengan A meet B meet C, dan A join B join C sama dengan A join B join C. Hukum absorpsi dapat juga teman-teman lihat pada layar ini. Selanjutnya itu elemen lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A anggota L, maka yang pertama A disebut meet irreducible jika A sama dengan X meet Y, mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Lalu yang B, A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y, mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Nah, A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A sukcesor immediate dari 0. Lalu yang D, A adalah komplement dari A jika A meet A bar sama dengan I dan A join A bar sama dengan 0. Selanjutnya ada macam-macam lattice. Yang pertama, L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dari sebuah elemen terbesar. Lalu yang kedua, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C anggota L berlaku seperti yang ada pada layar ini. Lalu yang C, L disebut dengan lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Nah, yang D, L disebut lattice komplet jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Nah, di sini ada contoh satunya. Misalkan B1 sama dengan B, C merupakan himpunan bagian dari A. Maka batas dari B1 adalah F, H, I, J. Dan supremum B1 sama dengan F. Nah, misal B2 sama dengan HI merupakan himpunan bagian dari A. Maka batas bawah dari B2 adalah A, B, C, D, F, G. Dan infimum B2-nya adalah FG. Dapat melihat pada gambar ini. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu misalkan D 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah lattice dengan A, VB sama dengan KPK A, B. Dan A irisan B sama dengan FPB dari A, B. Nah, maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar sama dengan 12. Komponen dari 4 adalah 3 karena 4 irisan 3 sama dengan FPB dari 4,3 sama dengan 1. Dan 4 V3 sama dengan KPK 4,3 sama dengan 12. Lattice D bukan merupakan lattice complemented karena 6 tidak punya komplement. Nah, adapun contoh 3 dapat teman-teman lihat pada layar yang sudah saya bagikan ini. Di sini ada latihan yang ketiga dari materi lattice tadi. Bisa teman-teman lihat ada 2 buah soal. Bisa teman-teman kerjakan jika teman-teman ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dari materi lattice ini. Nah, selanjutnya
Termasuk materi yang keempat itu aljabar boolean. Nah, aljabar boolean atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Nah, boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka i dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boolean. Nah, misalkan terdapat dua operator biner, yaitu plus dan dot. Sebuah operator uner, komplement, B himpunan yang didefinisikan pada operator plus, dot, dan komplement. Nah, tupel B plus dot dan komplement disebut aljabar boolean jika untuk A, B, C anggota B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Nah, dimana sebuah aljabar boolean harus memperhatikan yang pertama elemen himpunan B, yang kedua kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner, lalu yang ketiga memenuhi postulat Huntington. Nah, postulat Huntington atau aksioma-aksioma diantaranya yang pertama closure, di mana A ditambah B anggota B besar, lalu A dot B anggota B, lalu identitas A ditambah 0 sama dengan A, lalu A dikali I sama dengan A. Lalu komutatif adalah tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir, di mana A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Dan distributif itu A dikali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A dikali B tambah A kali C. Lalu A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Lalu komplement ada A ditambah A aksen sama dengan I, dan A dikali A aksen sama dengan 0. Nah, selanjutnya aljabar boolean dua nilai, yang mana merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan itu yang aljabar boolean dua nilai B sama dengan 0, I, lalu operator biner plus dan dot, lalu operator uner komplement, lalu kaidah untuk operator biner dan operator uner, lalu keempat aksioma terpenuhi dengan memperhatikan tabel-tabel berikut, yang mana dapat teman-teman lihat pada tabel telah saya berikan ini. Lalu ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Selanjutnya itu mengevaluasi ekspresi boolean. Contoh, A aksen dikali dalam kurung B tambah C, jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi adalah 0 aksen dikali 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai kepada n terubah. Contohnya, A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya itu prinsip dualitas. Nah, misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, dot, dan komplement, maka pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti dot dengan plus, lalu plus dengan dot, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan komplement operator tetap apa adanya. Lalu S disebut sebagai dual dari S. Nah, lalu selanjutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, A tambah 0 sama dengan A, lalu A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua ada hukum idempoten, yang mana A tambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga hukum komplement, yang mana A dikali A aksen sama dengan 1, dan A dikali A aksen ditambah dengan 0. Lalu yang keempat hukum dominasi, yang mana A dikali 0 sama dengan 0, dan A tambah 1 sama dengan 1. Lalu yang kelima ada hukum involusi, yang mana A aksen dikali si aksen satu lagi sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan, yang mana
A dikali A ditambah B sama dengan A. Dan A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Lalu yang ketujuh ada hukum komutatif. Yang mana A tambah B sama dengan B ditambah A. Dan yang kedua AB sama dengan BA. Yang ke-8 ada hukum asosiatif. Yang mana yang pertama A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C. Yang kedua A dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Yang ke-9 hukum distributif. Dapat teman-teman lihat pada layar ini. Dan yang ke-10 ada hukum De Morgan. Dan 11 ada hukum 0/1. Nah, adapun dari fungsi dari boolean ini, di mana fungsi boolean disebut juga dengan fungsi biner, adalah fungsi pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Dituliskan sebagai F fungsi B pangkat N menuju B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di daerah asal B. Nah, setiap ekspresi boolean merupakan fungsi boolean. Nah, misalkan sebuah fungsi boolean adalah f(x, y, z) sama dengan x dikali x dikali y dikali z ditambah x aksen dikali y tambah y aksen dikali z. Nah, fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda sama dengan 3 dikali x, y, z ke himpunan 0,1. Contohnya 1,0,1. Yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f 1,0,1 adalah 1 dikali 0 dikali 1 tambah 1 aksen dikali 0 tambah 0 aksen ke 1 sama dengan 0 ditambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Ada contoh lain dari fungsi boolean. Yang pertama itu fx sama dengan x. Yang kedua fx, y sama dengan e aksen kali y tambah x kali y aksen tambah y aksen. Yang ketiga fx, y sama dengan e aksen kali y aksen. Yang keempat ada fx, y sama dengan x tambah y aksen. Dan yang kelima fx, y, z sama dengan x dikali y kali z aksen. Nah, setiap perubahan dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut dengan literal. Contohnya fungsi h, x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Yang mana fungsi tersebut dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Misalkan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah 1 dikali 1 dikali 0 aksen sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Adapun contoh soal yang pertama yaitu sederhanakanlah fungsi boolean untuk x, y sama dengan x ditambah x aksen kali y. Maka jawabannya adalah fx, y sama dengan x ditambah x aksen kali y. Sama dengan x adalah x ditambah x aksen, lalu dikali x tambah y. Maka 1 dikali x tambah y, kita dapatkan x ditambah y. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut adalah A ditambah A aksen dikali B ditambah A tambah B sama dengan A tambah B, dan A dalam kurung A aksen tambah B sama dengan AB adalah benar. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama itu A tambah A aksen kali B sama dengan, dapat teman-teman lihat pada layar saya bagikan ini. Nah, di sini adalah latihan 4 tentang boolean ini. Teman-teman lihat, perhatikan jika teman-teman ingin membahasnya. Silakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu gerbang logika. Nah, gerbang logika atau logic gates merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Lalu yang kedua tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Lalu rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar boolean, di mana penemunya adalah George Boole. Nah, adapun gerbang dasar-dasar dari gerbang logika ini, yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga NOT, yang keempat NAND, yang kelima AND OR, yang keenam XOR, dan yang ketujuh XNOR. Nah, yang pertama ada gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Nah, jika salah satu input bernilai logika 0, maka output bernilai logika 0. Nah, simbolnya adalah titik, atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan X dikali Y. Pada contoh ini dapat teman-teman lihat penggunaan titiknya.
Nah, mana simbol gerbang AND ini dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Dan tabel kebenaran gerbang AND-nya dapat juga teman-teman lihat. Selanjutnya itu gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1. Nah, simbolnya adalah tanda plus. Contohnya Z tambah dengan F ditambah Y. Simbol gerbangnya dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Dan ini adalah tabel kebenaran gerbangnya. Misalkan X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya adalah 0. Misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Misalkan X-nya 1 dan Y-nya 0, maka Z-nya 1. Begitupun seterusnya. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Nah, jika F sama dengan A ditambah dan kurung B dikali C, maka jawabannya dapat teman-teman lihat pada gambar yang ada ini. Lalu selanjutnya ada gerbang NOT atau NOT gate. Nah, gerbang NOT hanya memiliki satu input. Disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan kebalikan dengan inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Simbol tandanya adalah minus di atas variabel inputnya. Contohnya, Z sama dengan X bar. Nah, simbol gerbang NOT ini dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Dan ini ada tabel kebenaran gerbang NOT. Misalkan outputnya X dan outputnya Z. Maka input 0, output 1, dan input 1, outputnya 0, kebalikannya. Nah, ini ada contoh soalnya, itu F sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dengan A bar. Dapat teman-teman lihat jawabannya pada layar ini. Selanjutnya ada gerbang NN. Dimana gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Z sama dengan X dikali Y dikasih garis di atasnya atau bar. Dimana ini simbol gerbang dari NAND. Teman-teman lihat dan ini ada tabel kebenarannya. Selanjutnya itu gerbang NOR atau NOR gate. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Dimana lambangnya Z sama dengan X ditambah Y dikasih garis di atasnya. Ini adalah simbol gerbang untuk NOR, teman-teman lihat. Dan ini ada tabel kebenaran gerbang NOR. Selanjutnya itu gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai 0. Dimana lambangnya itu Z sama dengan X, bundaran ada tanda plus tengahnya, Y. Ini ada simbol gerbang untuk XOR, dan ini ada tabel kebenarannya. Yang mana apabila ada 0, maka hasil outputnya akan 0. Ini adalah 00 maka 0, 01 maka 1, 101 dan 110. Maksudnya jika ada 0 yang sama gitu, maka hasilnya akan 1, akan 0. Lalu selanjutnya gerbang XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 1. Kebalikan dengan tadi. Lambangnya itu Z sama dengan X, O bulat plus Y, ada garis di atasnya. Lalu simbol gerbang XOR ini adalah seperti gambar ini, dan ini ada tabel kebenarannya untuk gerbang XOR. Nah, di bawah ini adalah contoh soalnya. Dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah latihan 5 agar teman-teman lebih memahami materi yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu graf. Definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE, ditulis dengan notasi G sama dengan F V, E. Dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Nah, simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, bla bla bla, sampai dengan V, W, Z. Dengan bilangan asli 1, 2, 3, sampai seterusnya, atau gabungan keduanya.
Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan lambang E1, E2 sampai dengan E, N. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, V. Nah, secara geometri, graf digambarkan sebagai kumpulan noktah atau simpul atau vertex dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis-garis atau sisi-sisi. Mana ini contoh yang A adalah graf sederhana, yang B ini graf ganda, dan yang C ada graf semu. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Sebelum jenis graf, ini ada contohnya. Nah, gambar sebelumnya memperlihatkan 3 buah graf, yaitu G1, G2, dan G3. G1 adalah graf yang himpunan simpul V dan himpunan sisi E-nya adalah, untuk yang V-nya ada 1, 2, 3, 4, dan untuk yang E-nya ada 1, 2, ada 1,3, ada 2,3, ada 2,4, dan 3,4. Untuk G2 adalah graf yang dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E-nya adalah V sama dengan 1, 2, 3, 4 dan E-nya adalah 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4 dan 3,4 atau E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Begitu dengan G3. Selanjutnya ada jenis-jenis graf. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu graf sederhana atau simple graph. Yang mana graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Lalu selanjutnya ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Terdapat 2 jenis graf tak sederhana, yaitu yang pertama, graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Pada gambar ini teman-teman lihat contohnya. Lalu graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Gambarnya seperti ini. Lalu sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Nah, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, seperti gambar G1, G2, dan G3 ini. Lalu yang kedua ada graf berarah. Mana graf berarah itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Pada gambar ini kan dia mempunyai arah-arahnya nih. Nah, di bawah ini ada tabel ringkasan perluasan definisi graf. Contohnya, jenisnya graf sederhana, maka sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, tidak, sisi ganda diperbolehkan juga tidak. Contohnya graf ganda, sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan iya, sisi ganda diperbolehkan tidak. Dan selanjutnya dapat teman-teman baca pada layar ini. Nah, selanjutnya kita masuk terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya akan dibahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama itu bertetangga atau adjacent. Dalam sebuah simpul pada graf tak berarah, G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, pada gambar 1 ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena dia tidak ada tetangganya atau penghubungnya. Lalu yang kedua ada bersisian atau insiden. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan satu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Nah, pada gambar ini, sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4 jelas. Lalu yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang memiliki sisi yang terhubung dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpulnya. Nah, pada gambar ini, simpul 5 ini adalah simpul terpencil karena dia tidak ada hubungan dengan 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang keempat ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi, namun memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari satu atau tulis sebagai NN. N adalah jumlah simpul. Nah, ini dapat kita lihat kan dia kosong, tidak ada yang menghubunginya. Selanjutnya yang kelima ada derajat atau degree.
Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang beririsan secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi dua, yaitu derajat masuk atau D-in, dan derajat keluar atau D-out. Contoh 1, graf ini memiliki D1 sama dengan D4, itu sama dengan 2. Lalu D2-nya sama dengan D3, sama dengan 3. Lalu contoh yang kedua, graf di atas memiliki D1 sama dengan D2, itu 2. D3-nya sama dengan 3, D4-nya sama dengan 1, dan D5-nya sama dengan 0, tidak ada derajatnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan lema jabat tangan. Di mana jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V anggota dari V besar dV sama dengan 2 nilai mutlak dari E. Misalnya, G1 sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4. Atau sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Dimana ini merupakan 2 kali jumlah sisi, itu 2 dikali 5, karena sisinya tadi ada 5. Nah, maka akibatnya adalah untuk sembarang graf G, banyak simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Di sini ada contoh soal. Diketahui graf dalam 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang A 2,3,1,1,2 dan yang B 2,3,3,4,4. Penyelesaiannya untuk yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil. Karena 2 tambah 3, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B dapat karena jumlah derajat semuanya adalah genap. Ini mana ini adalah gambarnya. Lalu yang ketujuh ada yang keenam ada lintasan atau pad. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dalam bentuk E,1, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn, Vn kurang 1, En. Di mana Vn ini sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, sampai dengan En sama dengan Vn kurang 1, Vn. Adalah sisi-sisi dari graf G. Contohnya, pada graf di samping, 1,2,3,1 adalah sebuah. Nah, maka lintasan graf untuk lintasan 1,2,3,4 di samping adalah 1,2, 2,4, 4,3. Nah, panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam setiap lintasan tersebut. Lintasan 1,2,3,4 pada graf samping memiliki panjang lintasan sebanyak 3. Lalu yang ketujuh ada sirkuit atau siklus. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, pada gambar 1,2,3,1 ini adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1,2,3,1 ini pada gambar memiliki panjang 3. Nah, sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Nah, pada gambar 1,2,3,1 ini adalah sirkuit sederhana. Sedangkan 1,2,4,3,2,1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Lalu yang 8 ada terhubung atau connected. Nah, dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi-sisi yang menghubungkannya. Dan untuk setiap sisi tersebut, terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Contohnya, pada gambar ini, G1 dan G2 pada gambar adalah graf terhubung, sedangkan yang G3-nya tidak. Lalu yang ke-9 ada upgraf dan komplement upagraf. Jika terdapat graf G sama dengan V, E, maka graf G1 sama dengan V1, E1. Disebut upagraf dari G jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Nah, bagian yang tidak termasuk upagraf disebut dengan komplement upagraf. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E,E1 dan V2 adalah simpul yang anggota-anggotanya E2 beririsan dengannya. Nah, contohnya pada gambar ini, graf G1, sebuah yang A ini adalah graf dari G1, lalu yang B sebuah upagraf dari G1, dan yang C komplement dari upagraf pada gambar B. Nah, selanjutnya yang ke-10 ada upagraf berentang atau spanning subgraph. Upagraf G1 atau V1, E1 dari graf G
V, E dikatakan upagraf berentang jika upagraf G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya, nah pada gambar G1 adalah upagraf berentang dari G. Tetapi G2 ini bukan berentang karena dia tidak terhubung. Dan G tidak mengandung semua simpul G, kan dia tidak terhubung nih. Lalu 11 ada cut-set. Cut-set adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jika cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nah, contohnya pada gambar 1,2, lalu 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut-set. Terdapat banyak cut-set pada sebuah graf terhubung. Nah, himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut-set. 1,3, 1,5, 1,5, 1,2 adalah cut-set. Dan 2,6 juga cut-set, tetapi 1,2, 2,5, dan 4,5 bukan cut-set sebab himpunan bagiannya adalah 1,2, 2,5 termasuk pada cut-set. Lalu yang ke-12 ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya gambar berikut adalah contoh graf berbobot. Karena ada angka-angka di sini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pewarnaan graf. Nah, pewarnaan pada graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul. Sisi atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi atau wilayah bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf. Sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Mana ini berbeda, kalau dia berhubungan dia akan berbeda. Lalu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga dengan warna yang sama. Dapat teman-teman lihat. Lalu pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan sehingga tidak ada dua wilayah yang bertetangga dengan warna yang sama. Teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, di sini ada contohnya. Yang mana diberikan graf A dengan himpunan simpul, yaitu EA sama dengan V1, V2, V3, V4. Dengan himpunan sisi EA sama dengan V1, V2, V2, V3, V3, V4, V1, V4, dan V1, V3. Maka ilustrasi penggambaran grafnya adalah sebagai berikut. Coba teman-teman lihat pada layar ini. Dan ini adalah latihan 6. Yang mana dapat teman-teman lihat pada layar ini. Silakan teman-teman screenshot betul dapat mengerjakannya agar bisa memahami materi yang sebelum ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-7 yaitu derajat titik graf. Pertama pengertian definisi 8.6. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, notasi DV menyatakan graf simpul V. Yang kedua ada macam-macam derajat titik. Yang pertama ada derajat minimum, derajat maksimum, barisan deret, derajat titik beraturan, dan gelung atau self loop. Nah, dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik ini ada simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung atau akhir, dan simpul terpencil. Lalu yang ketiga ada derajat pada graf berarah. Nah, definisi 8.7. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V atau sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke dalam simpul V. Lalu D out V atau sama dengan derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Nah, maka DV sama dengan D in V tambah dengan D out V. Lalu yang keempat ada derajat tidak berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Lalu ada lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan yaitu jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Sudah ada saya bahas pada pembahasan sebelumnya. Yang mana sigma V anggota V besar dV sama dengan 2 dikali nilai mutlak dari E. Mana ingatlah 2 nilai mutlak E selalu bernilai genap. Nah, lemma jabat tangan ini juga berlaku pada graf tidak berarah yang artinya dV sama dengan D in V tambah D out V. Lalu yang keenam ada contohnya, yang mana pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Mana yang pertama ada pertigaan atau simpang 3 ini.
Yang keempat adalah 2/4 atau seperempat. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-8 yaitu matrik penyajian graf. Nah, misalkan disajikan graf G dalam matrik ruas B berukuran M dikali 2, maka sebuah garis matrik menyatakan ruas, maka misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Lalu ada matrik adjacency dari graf G, yaitu matrik yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matrik A merupakan berukuran N dikali N yang bersifat AIJ, yang mana 1 bila ada ruas VI, VJ, dan 0 bila dalam hal lain. Nah, matrik adjacency merupakan matrik simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar, maka matrik adjacency ini didefinisikan sebagai berikut. AIJ sama dengan P bila ada P buah ruas menghubungkan VI, VJ, di mana P besar dari 0, dan 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya matrik insidensi dari graf G, itu matrik yang menghubungkan vertex dengan edge G tanpa self log. Didefinisikan sebagai matrik M berukuran N dikali M sebagai berikut. AIJ plus sama dengan 1 bila ada ruas EJ berujung di simpul VI dan 0 dalam hal lain. Yang mana ini ada contohnya. Dapat teman-teman lihat pada layar ini. Yang ini adalah matrik ruas, ini matrik adjacency, dan ini adalah matrik insidensi. Selanjutnya ada graf terarah. Nah, graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja atau satu arah. Maksimum jumlah busur dari N simpul adalah N dikali N dikurang 1. Nah, suatu graf berarah D terdiri atas dua himpunan. Yang pertama, himpunan V anggota yang disebut dengan simpul, dan himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut dengan ruas berarah atau arcus. Nah, contoh gambar di bawah ini adalah sebuah graf. Nah, gambar ini berarah D, V, A dengan yang pertama, 1V mengandung 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang A mengandung 7 arcus yaitu 1,4, 2,1, 2,21, 4,2, 2,3, 4,3, dan 2. Nah, arcus 2,2 disebut dengan gelung atau self loop, sedangkan arcus 2,1 muncul lebih dari satu kali, maka disebut dengan arcus sejajar atau arcus berganda. Selanjutnya ada graf terarah tadi sambungannya. Nah, bila arcus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan dengan jaringan atau network. Nah, biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Nah, bila V aksen himpunan bagian dari V serta A aksen himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota aksen terletak dalam V aksen, maka dikatakan D aksen dalam kurung V aksen, A aksen adalah graf bagian atau subgrafnya dari D, V, A. Nah, bila A aksen mengandung semua arcus anggota A dan titik ujungnya anggota V aksen, maka dikatakan bahwa D aksen dalam kurung V aksen, A aksen adalah graf bagian yang dibentuk atau direntang oleh V. Nah, selanjutnya ada graf tak terarah. Graf tak terarah adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1 atau dua arah. Nah, bila vertex sama dengan N, maka graf tak terarah komplit akan mempunyai busur at G sama dengan N dikali N = 1/2. Yang mana dapat dilakukan adalah V1 kurang V2 sama dengan V2 kurang V1, V1 kurang V4 sama dengan V4 kurang V1, dan seterusnya dari gambar ini. Nah, ini ada critical path. Nah, menggunakan gambar berbobot dan mempunyai arah, maka dari gambar ini simpul asasnya ada 1 dan simpul tujuannya ada 5. Lalu ada minimum spanning tree. Nah, merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Nah, kita lihat pada gambar graf ini. Nah, langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah yang pertama, bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Lalu gambar dan telusuri ruang dengan bobot paling kecil. Seterusnya cara ascending hingga semua simpul terhubung. Yang mana ini teman-teman lihat pada gambar ini. Yang mana total minimum spanning tree-nya ada 22. Selanjutnya itu penelusuran graf. Nah, penelusuran graf dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu depth first search atau DFS. Penelusuran dengan DFS ini adalah pada graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Yang mana ini ada contohnya. Teman-teman lihat. Selanjutnya ada bridge first search atau BFS. Berbeda dengan cara DFS, dengan BFS penelusuran akan diawasi dari node 1.
kemudian melebar pada adjacent node dari node 1 dan diteruskan pada node 2, node 3, dan seterusnya. Dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-9, yaitu tentang lintasan terpendek. Yang pertama yaitu pengertian lintasan terpendek. Nah, persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Nah, persoalan mencari lintasan terpendek dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Nah, graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antara kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Nah, ada satu contoh terapan pencarian lintasan pendek, mana misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Nah, bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua kota. Nah, apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Nah, selanjutnya, misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul berkomunikasi dalam satu jaringan. Nah, sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal. Nah, persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Selanjutnya ada macam-macam persoalan lintasan terpendek. Yang pertama itu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Lalu yang kedua lintasan terpendek antara pasangan simpul. Yang ketiga lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, selanjutnya macam-macam persoalan lintasan terpendek. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot GV, E dan buah simpul A. Nah, penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di C, di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di bawah ini. Mana diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2. Berarti juga melalui lintasan terpendek 1 ke 3 dan dari 1 ke 4. Nah, contoh-contoh algoritma persoalan lintasan terpendek. Pada tahun 2000 sudah banyak algoritma mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis. Algoritma yang dipakai pada persoalan lintasan terpendek ada beberapa, yaitu algoritma Dijkstra, algoritma A bintang, algoritma Floyd atau Warsaw, dan beberapa algoritma lainnya. Untuk contohnya, terdapat pada pembahasan kelompok selanjutnya. Nah, baiklah, materi ke-10 yaitu algoritma Dijkstra. Kita masuk pembahasan selanjutnya itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra atau sesuai penemuannya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 oleh jurnal Numeracy Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph yang dianggap sebagai algoritma Gradley. Nah, algoritma Gradley ini merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Prinsip utama algoritma Gradley ini adalah take what you can get now. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma Gradley dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari jarak terpendek dari peta. Nah, pernyataan dari algoritma Dijkstra ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimalisasi karena permasalahannya mudah dimengerti atau hanya menjumlahkan seluruh RG yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Nah, deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili oleh G sama dengan V, E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul, vertex sama dengan V, dan koleksi at G sama dengan E. Adapun prinsip kerja algoritma Dijkstra ini adalah algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah.
Jadi pada langkah KN, setidaknya ada N node yang sudah diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain. Dan titik selanjutnya melalui tahap demi tahap. Lalu yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain yang tidak ada di jangkauan oleh node awal. Dan ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dan keempat, dari node keberangkatan dipertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data dengan jarak yang baru. Dan kelima, saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Nah, node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan selanjutnya diulangi pada langkah kelima. Yang mana ini ada contoh soalnya. Tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. A ke F. Lalu ada contoh tentukan jarak terpendek dari titik A ke masing-masing titik terdapat pada graf. Mana ini adalah pembahasannya. Nah, maka kesimpulan, jalur terpendek dari A ke B adalah A menuju B dengan panjang 20. Dapat teman-teman lihat pada pembahasan ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-11, yaitu tentang materi pohon. Definisi pohon. Pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon, mana terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, pada gambar di bawah ini, hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan. G3 bukan pohon karena dia mengandung sirkuit DFA, sedangkan G4 bukan pohon karena dia terhubung dengan persilangan dua posisi, dalam hal ini sisinya A, F dan sisinya B, E. Karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Nah, selanjutnya ada hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung sebut adalah pohon. Nah, hutan ini terdiri dari 3 buah pohon. Coba teman-teman lihat pada gambar ini. Selanjutnya ada sifat-sifat properti pohon. Teorema. Misalkan G adalah V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pertama, G adalah pohon. Kedua, setiap pasang simpul dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Tema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Nah, ini ada contoh soalnya. Tentukan mana di antara graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Nah, maka penyelesaiannya untuk gambar A merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf terhubung. Lalu yang B merupakan pohon, jelas. Dan yang C merupakan bukan pohon kan maupun hutan karena terdapat sirkuitnya ini titik V5, V4, V5, V3 dan juga merupakan graf terhubung. Dan D ini merupakan hutan karena bukan merupakan graf terhubung. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang terakhir yaitu yang ke-12 tentang pohon rentang. Yang pertama itu definisi pohon rentang. Pohon rentang adalah upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Nah, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang. Nah, pohon rentang graf G, pohon pada graf G memuat semua titik di G. Ini ada contohnya. Nah, selanjutnya aplikasi pohon rentang, di mana jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap berhubung satu dengan lain. Ini salah satunya. Yang kedua itu perutean atau pesan pada jaringan komputer. Ada contoh soal. Yang pertama, carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini.
Nah, maka penyelesaiannya dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yaitu sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sudut dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, maka pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar samping ini. Mana ini merupakan pohon rentangnya. Selanjutnya itu pohon rentang minimum. Graf terhubung atau berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon berentang. Nah, pohon berentang yang berbobot minimum dinamakan pohon berentang minimum. Selanjutnya algoritma Prim. Nah, misalkan T adalah pohon berentang, ya sisi-sisinya diambil dari G. Algoritma Prim membentuk pohon berentang minimum langkah per langkah. Nah, pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dari basisian dengan simpul-simpul dalam T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Adapun algoritma Prim, langkah yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan basisian dengan simbol di T, tetapi U, V tidak mempunyai sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kali. N 2 kali. Nah, jumlah langkah seluruhnya dalam algoritma Prim adalah 1 tambah N kurang 2 sama dengan N kurang 1. Itu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon rentang dengan N buah simpul. Nah, dalam notasi pseudo kode, algoritma Prim kita tuliskan sebagai berikut. Mana teman-teman lihat pada gambar ini. Ada pun juga soal yang kedua, teman-teman perhatikan. Nah, ini ada tabel pembentukan pohon berentang minimum dengan algoritma Prim. Mana pohon berentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih bobot sama. Ini ada contoh soal yang ketiga, dapat teman perhatikan juga. Nah, selanjutnya ada algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang lebih kecil ke besar. Langkah yang 0, sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot terbesar. Langkah yang pertama, T masih kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Mana ini ada contohnya, dapat teman-teman lihat. Nah, ini ada soal yang keempat. Nah, ini adalah latihan soal untuk materi yang sebelumnya. Coba teman-teman screenshot jika teman-teman ingin mencoba melatihnya. Nah, hanya itulah pembahasan materi saya pada kali ini, itu dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan pembacaan notasi atau lambang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.